Saya singkat saja. Pertama, proses pembangunan pastoran. Saudari-saudara yang saya kasihi, sebetulnya rencana pembangunan pastoran itu sudah ada sejak lama, 2013. Ini proposalnya. Jadi sejak 2013 sebetulnya sudah direncanakan untuk dibangun. Proposal ini sudah ada, tetapi memang belum sampai dengan pelaksanaan. Jadi belum berani dieksekusi. Mungkin macam-macam kendalanya, salah satunya saya kira ya pasti karena kendala biaya. Sampai akhirnya pada jam 10 pagi tanggal 11 September 2021 kita meletakkan batu pertama yang dihadiri oleh beberapa umat, termasuk juga dengan mereka yang tidak Katolik. Waktu itu modalnya adalah 1 miliar. Dengan modal 1 miliar itu pun sebetulnya 300 juta diantaranya adalah dana abadi yang dikumpulkan dari administrasi paroki, kotak buah Maria, lalu kemudian kios paroki dan lain sebagainya, di luar kewajiban-kewajiban yang harus disetor ke keuskupan. Pembangunan pastoran yang kita buat ini memang di luar kebiasaan. Seperti yang biasa terjadi di Sumatera dan di Jawa, misalnya adanya panitia, kita tidak membentuk panitia. Hanya memang ada tim teknis dan tim sukses. Tim teknis adalah mereka yang menentukan siapa-siapa saja yang mengerjakannya. Dan karena uang kita tidak banyak, maka pembangunan pastoran ini dibagi per bagian parsial. Nah, misalnya saja keramik, ada orang yang mengerjakan sendiri. Lalu kemudian erection, ada yang mengerjakan sendiri dan seterusnya. Itu pun dibangun karena tim teknis yang menentukan. Misalnya saja Pak Rifai ini yang mengerjakan dari fondasi sampai dengan atap, kerangka bajanya. Itu saya tidak kenal dengan dia. Lalu kemudian batu tela. Batu tela ini juga yang mengerjakan Mas Sudi. Mas Sudi ini adalah yang mengerjakan rumahnya Pak Jeki dan Ibu Yori. Karena kami lihat bagus, maka dia dipanggil untuk mengerjakan batu tela. Kelistrikan juga Pak Wawan. Itu juga saya tidak kenal. Sama halnya juga tadi saya katakan keramik, masang lantai ini. Itu Pak Muklis. Saya juga tidak kenal, tapi karena tim teknis yang merekomendasikan, maka mereka yang mengerjakan. Jadi dibuat perbagian karena memang keuangan kita tidak sampai seperti yang direncanakan ketika awal membangun pastoran ini. Puji Tuhan bahwa akhirnya memang selesai seperti yang kita saksikan sekarang ini, diresmikan dan diberkati pada tanggal 3 September di hari Minggu ini. Dinamika pembangunan pastoran ini menurut saya pembangunan ini paling seru dan paling asik. Karena apa? Ada tim publikasi yang tidak dibentuk tetapi kemudian mempublikasikan apa yang terjadi di pastoran ini. Sehingga dengan mudah kita mengetahui apa saja yang terjadi selama proses pembangunan pastoran yang kita buat ini. Pembangunan pastoran ini melibatkan banyak orang dan banyak hal. Saya sebut saja misalnya, saya datang ke Pak Peter Sinarsuri untuk ngobrol tentang ini. Saya datang juga ke Pak Samuel Wardana untuk bicara soal ini. Saya datang juga ke Pak Robert Tandiara untuk omong soal ini dan yang lain sebagainya. Jadi saya mencoba merajut semua benang-benang itu menjadi simpul-simpul sehingga kita berani memulai dan mengerjakan pembangunan pastoran ini. Termasuk juga Pak Susanto Pirono yang memang saya ganggu untuk membantu pembangunan pastoran ini. Sekali lagi pembangunan ini semakin seru dan mengasihkan bagi saya sebagai seorang imam karena saya mendapat surat cinta yang tanpa tanda tangan dari salah satu umat. Dan itu membuat saya semakin semangat. Karena dengan surat cinta itulah justru saya
semangat untuk membangun pastoran karena tidak ada tanda tangannya. Ini surat yang tidak ada tanda tangannya. Dan itu membuat saya sekali lagi semakin bersemangat. Bagian terakhir, karena Susian jadi lanjut saja. Keuangan pembangunan pastoran. Secara singkat, ini yang nanti berapa sih pembangunan pastoran kita? Dalam pembicaraan awal, baik tim teknis maupun tim sukses, ini diperkirakan habis 5 miliar. Habis itu 5 miliar. Saya sempat gigit jari juga kalau 5 miliar. Tetapi dalam proses selanjutnya, total keseluruhan menelan biaya 3 miliar 251 juta 815.992 rupiah. Saya ulangi seluruhnya ya. 3 miliar 251 juta 815.992 rupiah, 3,2 M. Dari 3,2 miliar itu, materialnya menghabiskan biaya, ya, materialnya saja 2 miliar 655 juta 476.992 rupiah. Jadi 2,6. Sekali lagi saya ulangi, 2 miliar 655 juta rupiah, 50 juta 476.992 rupiah. Itu materialnya. Dari jumlah material yang sebanyak 2,6 miliar itu, 1 miliar 128 juta 892 ribu diantaranya adalah pembesian. Jadi mulai kerangka bawah, baja, sampai besi-besi, nah ini tiang-tiang ini berisi dengan besi-besi semua ini, sampai dengan plafon, itu 1 miliar 128 juta sekian. Barang itu sudah sampai di sini termasuk ongkos kirimnya. Yaitu jadi material yang paling banyak karena kita ini mengerjakan dengan model konstruksi baja, ya itu menghabiskan 1,1 miliar sekian. Berapa? Oh ya, saya sebut saja. Jadi yang mengerjakan pabrikasi dari Erickson ini namanya Pak Suroso. Siapa Pak Suroso? Saya juga tidak kenal. Tetapi saya kenalnya lewat Pak Frans Salwi, lewat Pak Jerry, Pak Jimmy, Pak Jeki, Pak Hengki, dan tentu lewat Pak Susanto Puryono. Dan orang ini yang direkomendasikan. Kita hanya via telepon saja, sehingga dia mengirim barang itu ke sini, dibantu umat kita di sini. Lalu berapa biaya tukang? Nah, biaya tukang kita 596.339.000. Sekali lagi 596.339.000. Ini sudah termasuk di dalamnya. Kalau saudari-saudara lihat pagar ini. Pagar ini yang kita tambahkan itu 183 meter. Lalu kita membangun 2 gudang di belakang. Ditambah juga memperbaiki plafon Aula Tarsisius yang rontok semua diganti dengan PVC supaya lebih mantap. Dan juga ada perbaikan pagar di Yasokabi, Klinik Elizabeth sana, dan juga ada satu rumah guru yang kita perbaiki. Saya sekali lagi, walaupun tadi sudah disinggung oleh Pak Mua, ingin mengucapkan terima kasih kepada para ketua Kombas dan bendahara yang sudah menyumbang dengan sukarela. Sekali lagi dengan sukarela, karena kita tidak ada kartu, tidak ada kewajiban, tidak ada bahwa orang pendapatan sekian harus menyumbang sekian, tidak ada. Saudari-saudara yang mau menyumbang, silakan menyumbang dengan suka hati, dengan cinta, dan justru itu yang kemudian jadi. Dalam info paroki di bulan lalu, itu bisa dicek di sana, dari setoran umat yang sekali lagi tanpa hanya dengan sukarela itu, lewat ketua dan bendahara Kombas yang dipublikasikan lewat info paroki, berjumlah 340.186.000. Tepuk tangan untuk umat kita. Jadi umat kita lewat ketua Kombas dan ketua
lewat Ketua Kombas dan Bendahara menyumbang 340.186.000. Terima kasih sekali lagi untuk umat, keluarga-keluarga yang rajin ibadat Kombas, karena uang itu dari ibadat-ibadat Kombas itu sudah. Berapa hutangnya? Nah, ini penting, hutang ini juga penting. Kalau dulu saya tidak tahu, saudari-saudara ingatkah tidak, waktu di Keraiman Ilahi, kami hutang itu 321 juta. Waktu zamannya Ketua Dewan Pak Edi. Tapi itu sudah lunas. Nah sekarang Santa Maria ini hutangnya per 3 hari yang lalu 85 juta. Nah itu tidak banyak, 85 juta. Hutang mana? Di salah satu toko bangunan, dan juga ini railing dan tangga yang belum selesai, yang memang kita sudah tahu berapa harganya, sehingga itu yang mesti kita bayar.